Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Captive 2010. Saya doakan teman-teman dan keluarga semoga sehat selalu. Dan film Captive ini menceritakan tentang seorang dokter muda yang bertugas menjadi relawan di negara Yugoslavia. Namun niat mulianya ini tak seindah yang dibayangkan. Dirinya dan kedua temannya harus menjadi tawanan para komplotan jagal manusia. Para tawanan dibunuh, diambil organnya, dan dipasok ke pasar gelap. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan dua gadis kecil yang sedang bermain petak umpet di sebuah lokasi pedesaan gudang pertanian. Mereka adalah Carol dan Laura. Saat Carol menjadi penjaga dengan menghitung mundur sampai hitungan 25. Setelah itu kemudian Carol mulai mencari Laura. Pencariannya tertuju pada sebuah gudang. Saat dirinya masuk ke dalam gudang, betapa terkejutnya Carol melihat Laura yang sudah tewas dengan berlumuran darah. Dua 20 tahun kemudian, kini Carol tumbuh dewasa menjadi seorang dokter. Ia kini menjalani tugasnya sebagai sukarelawan di Yugoslavia. Di sana Carol dibantu oleh kedua rekannya yaitu Samir dan Matias. Setelah beberapa bulan mereka menyelesaikan misi sosial tersebut, mereka pun harus kembali pulang ke negaranya yaitu negara Prancis. Di sini sangat terlihat bahwa Kera sangat trauma dengan anjing karena di masa lalunya saat ia menemukan Laura tewas di sana terdapat seekor anjing. Di keesokan harinya, mereka berangkat menggunakan sebuah mobil, namun di tengah perjalanan pulang, terlihat beberapa orang tentara menghadang mobil mereka. Salah satu tentara itu mendekati mobil dan mengatakan pada Carol di ujung jalan sana sedang dilakukan renovasi pada sebuah jembatan dan mereka diminta untuk menunggu selama beberapa jam sampai renovasi jembatan selesai. Namun saat itu Matias yang agak kesal karena dia tidak ingin menunggu lama. Matias mengatakan lebih baik mereka mengambil jalan lain daripada harus menunggu waktu cukup lama. Awalnya Carol ragu dengan hal itu, namun Samir sedikit setuju dengan usulan Matias. Pada akhirnya mereka putar arah mencari jalan lain, namun di tengah perjalanan Matias yang menyetir mobil, mereka mulai merasa bahwa jalan yang mereka tempuh tidak sesuai dengan lokasi peta. Di sini sedikit terjadi perdebatan antara Samir dan Matias karena si Matias membawa mereka semakin jauh dan nyasar. Samir yang kesal turun dari mobil dan bertanya pada penduduk setempat. Di sana pun Carol melihat anak kecil yang matanya diperban. Carol, c'est bon, on a la direction. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya setelah mendapatkan sedikit info dari penduduk sebelumnya. Carol yang tertidur di belakang, saat dirinya terbangun, tiba-tiba mobilnya terhenti di tengah jalan. Carol pun kaget dan berteriak melihat seorang pria bertopeng memecahkan kaca mobil. Matias yang mencoba melarikan diri, namun kakinya ditembak dan berhasil tertangkap, lalu dimasukkan ke dalam mobil bersama dengan Carol dan Samir. Saat Carol terbangun,
ia sadar kalau dirinya sudah berada dalam sebuah penjara yang gelap dan kotor. Ia pun mencoba mengingat apa yang sebelumnya terjadi dan seketika pandangannya teralihkan pada Samir yang terbangun yang berada dalam satu ruangan bersama dirinya. Sedangkan Matthias berada di ruangan lain. Pada awalnya Carol mengira kalau hanya mereka bertiga yang ada di penjara itu, namun seorang pria asing muncul tepat di depan ruangan mereka dan kini mereka mengetahui ternyata ada beberapa orang lain yang dipenjara seperti mereka. Di keesokan hari, mereka terbangun ketika mendengar suara gaduh dari luar ruangan. Di sana terlihat orang-orang sedang memereteli mobil. Tak lama kemudian mereka mendengar suara langkah kaki dan ternyata kedua komplotan datang masuk dan mencoba memperkosa Carol. Samir yang marah melihat perbuatan keji itu lalu mencoba membantu Carol, namun dirinya lebih dulu disetrum listrik hingga Samir tersungkur. Perbuatan mereka itu terpaksa berhenti ketika seorang pria berpakaian dokter masuk ke dalam dan meneriaki mereka berdua untuk segera meninggalkan ruang itu. Cerita bergulir, para tawanan itu mendapatkan makanan menggunakan ember layaknya binatang peliharaan dan mereka dipaksa untuk segera makan. Tak lama kemudian si dokter datang dan mulai memeriksa kondisi mereka satu persatu. Mereka pun tentu saja merasa aneh dengan perilaku dokter itu dan tidak mengerti dengan bahasa dokter tersebut. Hari demi hari mereka lalui di penjara tanpa kepastian hingga pada suatu ketika si Samir tiba-tiba diseret dan dibawa keluar penjara oleh komplotan itu. Namun setelah itu ternyata mereka melihat Samir yang tewas secara mengenaskan. Kedua mata dan organ-organnya telah hilang yang hanya menyisakan luka sayatan di tubuhnya. Carol dan Matthias hanya bisa pasrah bersedih menyaksikan teman mereka telah tewas yang mengenaskan. Tak lama kemudian Carol mendengar suara mobil dari luar. Di sana terlihat seorang pria turun dari mobil dan memberikan sebuah amplop berisikan uang. Kemudian ditukarkan oleh komplotan dengan sebuah kotak berisi organ-organ manusia termasuk organ si Samir. Kini Carrie tersadar bahwa komplotan ini adalah para penjual organ manusia. Singkat cerita, Carol menceritakan pada Matthias tentang komplotan yang menjual organ Samir kepada seorang pria, di mana kemungkinan besar mereka berdua akan berakhir mati seperti Samir. Seketika, Matthias menjadi panik ketakutan. Lagi-lagi Carol mendengar suara mobil berhenti dari luar, di mana terdapat dua orang tentara yang pernah mereka bertemu di tengah jalan beberapa waktu yang lalu. Carol mengambil kesempatan itu dengan berteriak untuk mencuri perhatian tentara tersebut. Namun hal itu tidak berhasil karena suara teriakannya tersamarkan oleh suara mesin. Hingga teriakan itu mengundang si dokter bedah datang dan membius Carol seketika. Sementara itu, Matthias berpikir keras bagaimana dirinya bisa keluar dari tempat ini hingga dia mempunyai ide merobek dan mengeluarkan isi kasur dan menemukan sebuah kawat melingkar. Lalu Matthias memodifikasi kawat itu dengan menajamkan ujung kawat tersebut. Di malam hari, si Matthias mencoba menggunakan kawat yang telah ia tajamkan tersebut untuk mengikis dinding beton pada jendela. Dan akhirnya jendela itu pun terlepas saat dirinya nyaris berhasil keluar jendela. Setelah kejadian itu, para komplotan menyita kasur mereka karena mencegah pada kawat kasur itu akan kembali mereka gunakan untuk melarikan diri. Hingga pada akhirnya mereka tidur hanya beralaskan lantai. Cerita bergulir, seorang komplotan pria datang memberikan makanan pada Carol. Seketika Carol mendorong si pria dan berniat untuk kabur, namun langkahnya terhenti saat dirinya melihat gadis kecil berada dalam ruangan lain. Alhasil, Carol tertangkap dan dimasukkan kembali ke penjara. Tak lama kemudian, suara telepon berdering dengan keras. Sang dokter yang mengangkat telepon itu lalu memerintahkan kedua komplotan untuk membawa pria di depan ruangan Carol untuk segera dieksekusi. Tak
Tak lama kemudian, telepon kembali berdering. Dua pria komplotan masuk dalam penjara Carol dan membawanya masuk ke sebuah ruangan eksekusi. Di sana, Carol melihat jasad si pria yang telah dibedah, di mana mata dan organ dalam yang telah diambil oleh dokter tersebut. Sang dokter lalu memerintahkan untuk meletakkan Carol di atas meja bedah serta mengikat kedua tangan dan kakinya. Carol yang meronta-ronta ketakutan berusaha melepaskan ikatan pada tangannya. Namun usahanya gagal. Setelah kedua pria itu meninggalkan ruangan bedah, sang dokter mencoba mengeluarkan kedua mata Carol dengan sebuah alat. Namun beruntungnya Carol, di mana secara diam-diam dia berhasil melepaskan ikatan tangannya, kemudian mengambil pisau bedah dan seketika menusukkan tepat ke leher si dokter. Hingga si dokter itu tewas seketika karena kehabisan darah. Carol pun lalu bergegas lari ke ruangan penjara, di mana Matthias dan si gadis kecil masih di dalam sana. Namun karena ia tidak memiliki kunci untuk membuka gembok tersebut, Carol berencana mengambil alat pemotong besi yang ada di luar. Ia pun pergi dan berjanji pada Matthias untuk meninggalkan mereka sementara untuk mengambil pemotong besi. Namun saat dirinya membuka pintu koridor, Carol dihadang oleh beberapa anjing yang dirantai. Ia pun perlahan melewati anjing itu dan berhasil masuk ke sebuah dapur, di mana secara tidak sengaja ia berpapasan dengan seorang komplotan wanita berbadan besar dan mereka pun berduel. Setelah wanita itu tewas, Carol bergegas keluar menuju bengkel mobil dengan melihat para komplotan. Setelah berhasil mengambil pemotong besi, ia kembali masuk ke dalam koridor, di mana anjing-anjing kembali menggonggong. Karena anjing-anjing itu terus menggonggong, salah satu komplotan datang untuk mengecek penjara. Dirinya betapa terkejut melihat ruangan sel penjara yang sudah kosong. Dia pun seketika berteriak memanggil temannya yang lain. Namun tanpa membuang-buang waktu, mereka segera keluar dengan bersembunyi melewati pengawasan dari komplotan yang masih berada di sana. Mereka terus berlari dan masuk ke dalam hutan lebih dalam. Sementara komplotan lain kini menyadari bahwa mereka berhasil kabur dan juga melihat rekannya telah tewas. Si pria itu lalu melepaskan anjing-anjing untuk mengejar tawanan mereka yang telah kabur. Sementara si pria satunya mengendarai mobil untuk mengejar Carol, Matthias, dan si gadis kecil. Di sisi lain, Matthias yang terengah-engah dari kejaran anjing, pada akhirnya ia menyerah karena dirinya merasa tidak dapat lagi berlari. Ia berkata pada Carol untuk segera meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, Carol melihat mobil yang menuju ke arah mereka. Carol mengetahui bahwa mobil itu adalah salah satu mobil para komplotan. Ia meminta si gadis kecil untuk berlari ke ladang jagung dan bersembunyi menunggunya di sana. Sementara anjing-anjing mulai mengejarnya masuk ke dalam hutan semakin dalam, hingga akhirnya Carol pun terjatuh dan beruntungnya secara tidak sengaja ia melihat seutas tali bom ranjau yang nyaris mencelakainya. Dengan kesempatan ini, Carol memancing kawanan anjing ke ranjau tersebut. Setelah itu, Carol bergegas lari masuk ke ladang jagung, di mana kedua komplotan kini ikut mengejarnya masuk ke ladang. Dengan memegang senapan, si pria menelusuri celah daun jagung untuk mencari Carol dan si gadis, sedangkan komplotan yang lain berhasil menemukan si gadis kecil dan menyeretnya. Namun, Carol berhasil tiba tepat waktu dan mengajar si pria dengan batu hingga tewas. Lagi-lagi, mereka masih dikejar oleh si pria dengan senapan, namun suara pijakan kaki Carol membuatnya mengetahui keberadaan mereka. Dan si pria itu melepaskan tembakannya tepat mengenai perut Carol. Si komplotan itu berencana untuk menghabisi Carol. Namun saat si komplot itu tengah lengah, Carol mengambil patahan bambu runcing lalu menancapkan bambu itu ke kaki si pria tersebut. Beberapa saat kemudian,
Carol terbangun dan melihat seseorang menggunakan helm, di mana orang itu mendorong Carol dan si gadis kecil masuk ke dalam mobil yang ternyata mereka diselamatkan oleh kedua tentara sebelumnya. Dan film pun selesai.